Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian, serta selamat pagi untuk dosen populasi khusus Ibu Anggia Evitarini selaku dosen mata kuliah populasi khusus. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu wawancara anak panti asuhan. Saya sendiri Sugiyarti, NPM 201500319. Identitas klien: nama Susan, umur 17 tahun, agama Islam, tinggal di Panti Asuhan Bakti Pemai. Deskripsi permasalahan klien. Klien menghadapi masalah dalam percaya dirinya, terutama menggapai cita-cita sebagai anak panti yang dimana hal paling yang ditakuti anak-anak seusianya bernasib sama dengannya, seperti tidak ada ruang bersandar, juga tidak ada sosok panutan sebagai tolak ukur di mana kondisi yang sedang rapuh dan tidak tahu arah. Klien ini mencari bantuan untuk mengatasi rasa gundah yang dilakukan pada masa remaja, seperti mencari jati diri sesungguhnya. Permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, masalah hubungan sosial. Klien ini mungkin mengalami kesulitan menjalani hidup dalam seusianya, yaitu remaja tumbuh kembang, yang dimana sering dikucilkan serta direndahkan sesama teman sebayanya. Yang kedua, penyesuaian diri. Perkembangan kepribadian anak baik dalam cara berpikir, bersikap maupun cara berperilaku. Sekolah harus menciptakan iklim kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tugas perkembangannya. Yang ketiga, tidak percaya diri. Dalam situasi ini, klien merasa dirinya terbelakangi dan tidak memiliki seorang motivasi atau semangat yang kuat dari lingkungannya. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama, dukungan sosial. Klien membutuhkan dukungan sosial yang positif dan aman untuk membantu mereka melalui ke masa depan. Dapat melibatkan orang terdekat seperti teman seperjuangan atau anggota komunitas serupa. Program dukungan seperti kelompok pendukung atau rekan sejawat dapat menjadi sumber dukungan yang berharga. Yang kedua, keterampilan hidup dan reintegrasi. Klien dapat membutuhkan bantuan dalam mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menemukan stabilitas dan membangun kembali motivasi semangat, serta meliputi kegiatan positif, interaksi di sekolah atau pelatihan belajar, serta reintegrasi jiwa semangat lainnya. Yang ketiga, menjalin relasi yang sehat. Klien sebagai makhluk sosial umumnya bersifat dinamis, juga interaktif, dan menjalankan bermasyarakat sosial apa adanya. Potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, seseorang harus dapat memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan teman interaksinya, kemudian memberikan respon yang layak. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini memberikan pendampingan khusus bagi para panti asuhan setelah lulus sekolah maupun mulai sejak dini yang harus dikembangkan kemampuannya. Yang ketiga, keterampilan hidup. Berbagai keterampilan atau kemampuan untuk mendapat perilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara efektif. Yang terakhir, potensi yang dikembangkannya itu gerakan literasi nasional, yaitu gerakan yang didefinisikan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara unit utama pelaku gerakan literasi, halnya yang dilakukan dengan menghimpun semua potensi atau memperluas keterlibatan publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi. Di sini perkenalkan, nama saya Sugiyarti. Saya di sini berkedatangannya untuk maksud tujuan untuk memberikan layanan bimbingan konseling atau BK. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Susan. Susan. Iya. Berarti Susan ya. Di sini Susan, saya panggil Mbak atau Ibu nih? Mbak aja. Mbak, oke, Mbak Susan. Di sini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling. Sebelumnya Mbak Susan sudah pernah mendapatkan layanan bimbingan konseling? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, di sini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling yang dimana nanti Mbak Susan bisa mengutarakan semuanya apa yang udah ada di unek-unek di dalam hati atau masalah yang Mbak Susan sekarang hadapi. Nah, tapi di sini kita tenang aja, kita nggak bakal show up atau blow up ke luar masalah Mbak Susan. Jadi cukup kita berdua saja yang mendengarnya, dan ya kita nggak bakal kemana-mana gitu. Nah, di sini juga Mbak Susan saya minta untuk keterbukaannya. Jadi Mbak Susan apapun yang masalah Mbak Susan hadapi, coba cerita. Nah, di sini Mbak Susan sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Baik ya. Pagi ini sudah sarapan Mbak Susan? Sudah. Sudah, oke. Panggil saya biasa aja Mbak aja juga. Di sini Mbak Susan kelas berapa kalau boleh tahu? Baru SMA kelas 11, Mbak. Oh, kelas 11. Berarti Mbak Susan kelas 11, dari kecil di panti. Iya, dari kecil, dari lahir saya di panti. Boleh tahu kisahnya Mbak Susan itu seperti apa dari kecilnya? Saya mau tahu gitu. Dari kecil saya nggak tahu sebenarnya saya ditaruh di panti, dibesarin di panti ini sampai sebesar saat ini. Oh, berarti Mbak Susan nggak tahu ya asal mulanya, cuma tahunya background Mbak Susan itu sudah sebesar ini dari kecil, dari bayi, dan sebesar ini di panti ya. Iya. Berarti di panti kira-kira banyak ya Mbak temennya? Banyak, Mbak. Banyak ya. Berarti kira-kira berapa orang di panti, Mbak? Sekitar 25 orang. 25 orang seusia Mbak Susan atau banyak lagi? Ada yang seusia bayi, SD, SMP, yang sebesar saya SMA. Oke, berarti Mbak Susan di sini sudah dari kecil ya di panti gitu. Nah, Mbak Susan apa sih permasalahan Mbak Susan yang Mbak Susan mau bimbingan konseling itu? Kenapa Mbak Susan merasakan apa? Mbak Susan di sini kira-kira Mbak Susan ada yang mau diomongin apa nih dari masalah pribadi Mbak Susan? Baik, Mbak, saya mungkin cerita singkat aja, Mbak. Saya dari kecil udah ditinggal di panti ini, dibesarkan oleh ibu panti dan tidak memiliki ayah serta ibu. Harapan saya ke depannya, setelah saya dari panti ini, saya mau nemuin jati diri saya mau kemana nih habis dari panti ini. Saya kan juga udah besar, udah kelas 11 SMA, dikit lagi saya lulus. Pasti kan anak-anak pasti kan pengen nemuin cita-citanya di luar sana. Kebetulan saya itu gak punya kedua orang tua, saya tinggal di panti. Saya tidak memungkinkan untuk saya bisa meraih cita-cita saya. Mungkin ada cita-cita saya yang saya pengen kan, tapi menurut saya itu nggak bakal mungkin terjadi karena faktor ekonomi. Ya mungkin itu, jadi cita-cita saya nggak bisa dilanjutkan. Berarti Mbak Susan selama
ya, kurang kurang pede dengan cita-cita Mbak Susan ya. Iya, betul. Nah, Mbak Susan ingin jadi pilot. Iya. Ya, cita-citanya ya katanya mau jadi pilot ya. Nah, di sini Mbak Susan eh, sebenarnya cita-cita itu dari kapan sih munculnya gitu? Munculnya ketika saya SMP. Saya pengen saya menaiki derajat saya sendiri, bisa membanggakan ibu panti juga sama anak-anak panti kalau saya ini bisa. Terus Mbak Susan bagaimana sih kan pengen belajar nih, bagaimana udah tahu nggak bisanya itu dari mana gitu? Kayaknya sih nggak bisanya itu yang pertama dari faktor ekonomi ya, karena kan faktor ekonomi juga sangat membutuhkan sekali untuk kedepannya. Mungkin itu faktor ekonomi. Berarti di sini Mbak Susan perkaranya faktor ekonomi ya. Sebenarnya Mbak Susan itu selain mau mewujudkan cita-cita, nah Mbak Susan di sini sendiri kira-kira nih untuk kedepannya apalagi yang mau dicapai? Mungkin kalau misalnya cita-cita saya itu tidak tercapai, saya mewujudkan nanti kalau misalnya saya sudah punya keluarga, saya tidak mau anak saya nasibnya seperti saya saat ini saya alami. Oh gitu, berarti Mbak Susan udah punya kiat-kiat sendiri ya. Gitu Mbak. Terus yang dialami di panti itu, selama di panti sampai Mbak Susan sebesar ini, adakah problem-problem lain gitu? Mungkin problemnya itu atau masalahnya ya mungkin ada aja kejadian kayak satu sama lain saling bertengkar karena mungkin karena adanya permasalahan permasalahan kecil, cekcok doang. Pernah nggak Mbak Susan sampai keinginan mau kabur gitu atau pergi dari panti? Sepertinya tidak ada Mbak. Kalau misalnya saya pergi dari panti, saya juga tidak tahu mau kemana karena yang saya punya cuma panti doang dan dibesarkan sama ibu panti. Berarti Mbak Susan sangat berbakti ya sama ibu pantinya. Di sini Mbak Susan sudah kelas 11 ya. Dari Mbak Susan dari kecil sampai besar. Nah, ada nggak sih keinginan Mbak Susan mencari orang tua Mbak Susan? Mungkin kejadiannya itu kan sudah dari bayi ya Mbak, dari bayi merah saya dititipkan oleh kedua orang tua dan mungkin itu sangat sulit sekali untuk mencari kedua orang tua saya. Mungkin menurut saya kalau ada pun peluang insya Allah bakal saya cari, tapi kalau misalnya nggak ada peluang tidak bakal saya cari. Gitu. Berarti kalau misalnya benar ketemu gimana? Ya alhamdulillah saya bisa ketemu kedua orang tua saya atau ayah atau ibu saya karena saya bisa mengenal mereka. Terus harapan apa yang Mbak Susan harapkan jika ketemu sama orang tua? Mungkin harapan saya jika saya bertemu dengan orang tua saya tidak akan membencinya juga karena dia udah membuang saya. Bagaimanapun dia tetap orang tua saya akan menghormatinya. Harapan saya ke depannya semoga ibu bapak bisa bisa tidak menyadari lagi kesalahan yang dia telah perbuat sama saya karena saya telah dibuang dari lahir, mungkin bahasa kasarnya. Mungkin karena dibuangnya saya dari lahir, mungkin ada faktor-faktor yang mungkin dia nggak bisa untuk gedein saya, jadi saya maklum. Oh, berarti Mbak Susan nggak ada dendam ya sama orang tua? Enggak, bagaimanapun dia tetap orang tua saya. Gitu. Terus Mbak Susan apa sih pengalaman Mbak Susan selama di panti yang menyedihkan? Kayaknya menyedihkannya itu paling
saat kita makan mungkin ada orang tua yang datang ke panti menengoki, kayak orang tua yang maaf kayak mandul gitu, biasanya sering datang ke sini, kalau nggak kakak-kakak, kalau abang-abang. Mungkin ada beberapa anak yang diambil, yang diasuh, yang diangkat. Mungkin hal yang menyedihkan itu, dia bisa diasuh, dia bisa punya keluarga baru, dan saya tidak. Tapi pernah Mbak Susan mengharapkan diasuh sama orang tua angkat gitu? Mungkin bukannya saya doang yang mengharapkan, mungkin anak-anak di panti juga mengharapkan, karena siapa sih yang gak mau punya keluarga, siapa yang gak mau punya ayah sama ibu, pasti di dunia ini pasti dia pengen punya ayah sama ibu untuk kedepannya, untuk masa depannya dan lain sebagainya. Berarti Mbak Susan di sini mau yang mengharapkan. Nah, di sini Mbak Susan kan mau menggapai cita-citanya yang kurang percaya diri. Nah, Mbak Susan selama belajar ini, selama sampai kelas 11 ini, apa aja sih Mbak Susan yang kira-kira belum tercapai atau belum puas di dalam belajar dari SD sampai kelas 11 sekarang? Mungkin belajar belum puasnya itu, saya pernah beberapa kali anjlok nilai saya karena keterbatasannya juga, karena saya nggak ada yang ngajarin. Mungkin ada beberapa kali ibu panti ngajarin saya, tapi beberapa kali juga ibu panti yang ngajarin saya. Terus saya juga nggak sering banget, sering beberapa kali bolos untuk tidak masuk sekolah, karena ibu panti kan juga butuh bantuan saya untuk merawat adik-adik saya, karena semua yang di bawah umur saya itu saya anggap sebagai adik saya. Mungkin itu doang. Berarti Mbak Susan yang kurang puas seperti itu ya. Iya. Nah, karena Mbak Susan sebatas sekolah saja, tidak belajar di luar atau les ya gitu. Nah, di sini Mbak Susan mempunyai adik di luar, maksudnya di luar kandung, istilahnya bukan satu rahim ya. Itu perasaan Mbak Susan gimana sih? Perasaannya mungkin sangat senang ya, walaupun dia bukan adik saya, tapi saya bisa merasakan bahwa saya punya adik gitu. Berarti masih Mbak Susan menganggap semua itu adiknya ya. Iya. Kalau misalnya adiknya itu benar-benar apa, misalnya nih adik bukan adik kelas ya, adik sepanti Mbak Susan itu bisa mewujudkan cita-cita Mbak Susan, atau misalnya adik panti Mbak Susan itu bisa sampai ke cita-cita Mbak Susan pilot, gimana perasaan Mbak Susan? Mungkin perasaan saya sangat bangga ya, karena sejak dari kecil dia saya rawat, saya ajarin untuk belajar. Kalau misalnya pun suatu saat dia gagal dan suatu saat saya bisa sampai cita-cita saya sebagai pilot, saya akan membantunya dia untuk sebisa mungkin menjadi seperti saya, seorang pilot. Mungkin kalau misalnya saya tertunda, saya ingin cita-cita mereka yang terwujudkan. Berarti Mbak Susan seperti itu ya. Di panti sendiri Mbak Susan itu banyak punya adik, banyak punya kakak juga ya. Nah, kalau setelah dari panti itu bagaimana sih, misalnya nih sudah lulus sekolah, nah itu seperti apa sesudah lulus sekolah itu? Biasanya itu kita kalau untuk keluar dari panti itu sepertinya umurnya ya, dilihat dari umur kan. Kalau saya masih umur sekitar 17 tahunan, jadi saya juga masih seorang pelajar, jadi tidak memungkinkan untuk keluar dari panti, karena setelah kita keluar dari panti kita itu harus bisa biaya hidup kita sendiri, karena kedepannya kan pasti kan kita yang ngurus, sudah tidak lagi sama ibu panti, itu bukan tanggung jawab dari panti. Jadi kalau misalnya keluar dari panti itu yang pertama harus sudah lulus SMA, lalu harus siap untuk menghadapi dunia di luar karena kan sangat berbeda. Lalu pastinya kita akan mencari pekerjaan untuk makanan kita sehari-hari. Seperti itu berarti Mbak Susan
sudah tahu ya kiat-kiatnya untuk kedepannya. Nah, Mbak Susan di sini sendiri sudah kelas 11. Yang diharapkan Mbak Susan itu adalah cita-cita ya. Iya. Cita-cita. Nah, dari kelas 11 ini berarti untuk menempuh ke cita-cita Mbak Susan itu apa sih, apa masalah-masalahnya itu apa? Hmm, Masalahnya itu pasti untuk menempuh cita-cita saya pasti tidak mudah. Yang pertama saya harus rajin belajar. Juga kan untuk masuk ke pilot sendiri kan itu kan pasti membutuhkan les ya kak. Seperti di luar sana kayaknya untuk masuk ke pilot tuh kayak kita butuh les segala macam. Terus pasti butuh biaya juga nih, faktor pertama sekali untuk menjadi pilot. Dan juga pastikan fisik juga main juga, jadi mungkin itu. Nah, berarti Mbak Susan di sini juga cari tahu ciri-ciri syarat-syarat mau masuk pilot gitu. Terus bagaimana apa fisiknya masuk pilot dan berapa biayanya masuk pilot gitu. Nah, kalau biayanya tidak memungkinkan gitu, kira-kira Mbak Susan mau cari uang dulu kah atau mau berusaha dari panti atau bagaimana nantinya? Kalau misalnya berusaha dari panti mungkin tidak mungkin ya, karena kan adik-adik saya juga sangat membutuhkan biaya untuk sekolah. Jadi kalau misalnya pun saya nyari sendiri, itu pun saya juga tidak tahu akankah saya kuat mencari uang sebanyak itu. Mungkin menurut saya kalau misalnya saya kuat, saya tekun, saya niat segala macam, insya Allah uang itu bakal terkumpul. Saya akan melanjutkan cita-cita saya. Namun kan untuk melamar pilot sendiri kan tadi kan ada beberapa persyaratannya ya. Mungkin persyaratannya itu kan nggak boleh lebih dari umur 21 ya mbak. Jika nanti saya ngumpulin duitnya kurang dan umur saya sudah stuck 21, ya mau tidak mau saya tidak bakal bisa mewujudkan cita-cita itu. Terus Mbak Susan mau apa kalau misalnya cita-cita Mbak Susan tidak terwujud? Kalau misalnya cita-cita saya terwujud, saya mau adik-adik saya yang di bawah panti bisa mewujudkan cita-cita saya dengan saya membantu ekonominya. Saya akan berusaha untuk mencari pekerjaan di luar sana untuk bisa adik-adik saya ini melanjutkan cita-cita saya. Oke, berarti mulia ya di sini Mbak Susan ingin mesejahterakan adik-adik pantinya ya. Berarti Mbak Susan di sini problem masalahnya ekonomi ya, ekonomi juga jembatan. Nah, jika hal kedepannya Mbak Susan sudah menjadi pilot, apa yang Mbak Susan inginkan? Inginkan kalau misalnya saya sudah menjadi pilot, pasti saya sangat bangga sama diri saya sendiri karena saya sudah berjuang dari kecil. Tidak ada kedua orang tua saya dibesarkan sama ibu panti, dikuatkan oleh adik saya, terus disemangati juga sama kakak-kakak saya. Jika suatu saat impian cita-cita saya terwujud, saya merasa saya sangat senang. Saya ingin adik-adik saya memiliki cita-cita yang lebih dari saya. Mungkin cita-cita itu kan banyak ya, nggak jadi pilot doang, bisa jadi pramugari atau abdi negara. Saya pengen adik-adik saya di bawah nanti, kalau misalnya saya sudah menjadi pilot, saya ingin membantu ekonominya. Terus ingin mengangkat juga derajat anak-anak panti, bahwa anak panti itu tuh nggak seorang yang pandang lihat, bahwa dia itu tuh punya juga harapan. Dia itu juga sama di luar sana, walaupun tidak ada kedua orang tua, dia juga sama kok harapannya. Dia juga sama derajatnya, sama tinggi, karena mereka semua adalah manusia. Berarti di sini Mbak Susan sudah tahu ya, nanti kedepannya Mbak Susan mau gimana gitu, kiat-kiatnya gimana. Nah, untuk permasalahan Mbak Susan
Di sini saya cuma memberikan kalau Mbak Susan, di luar sana banyak sekali manusia yang untuk berjuang hidup, bukan hanya Mbak Susan, juga adik-adik panti Mbak Susan, tapi di sini banyak sekali yang mau berjuang hidup untuk makan, menghirup udara sehat, dan untuk segala macam hal sandang pangan kita. Nah, di sini berarti Mbak Susan tetap teguh dengan pendirian Mbak Susan. Mbak Susan juga jalani seperti biasanya normalitas, sekolah, membantu kegiatan di panti, juga Bu Panti gitu ya. Berarti Mbak Susan ini sebagai pionir atau contoh yang baik untuk adik-adiknya gitu. Walaupun kedepannya nanti Mbak Susan tidak seperti yang Mbak Susan harapkan, cita-cita Mbak Susan, setidaknya Mbak Susan itu masih bermanfaat bagi panti, bagi ibu Mbak Susan sendiri. Jadi Mbak Susan jangan risau gitu ya. Selagi Mbak Susan berusaha, pasti masih ada jalan menuju kesananya gitu. Yang penting Mbak Susan berdoa, terus di sini Mbak Susan tetap belajar, maju, nggak usah dengerin apa kata orang ya. Jadi sebelumnya Mbak Susan, apa sih, saya mau tahu apa sih cemoohan atau kata-kata yang sakit atau yang diingat sama Mbak Susan untuk seorang anak panti kayak Mbak Susan gitu, sama adik-adik Mbak Susan. Mungkin ada kata-kata yang orang pernah ucapin saya, anak panti itu gak bakalan sukses karena dia tidak memiliki ayah serta ibu. Itu mungkin kata-kata yang paling sakit bagi saya. Padahal tidak memiliki ibu serta ayah itu tuh sama aja. Semua orang itu sama, walaupun dia memiliki ayah, ibu atau tidak itu sama. Jadi yang melekat di kepala Mbak Susan dan bikin, ya notabene bikin sakit hati ya, itu yang tadi ya, yang seperti Mbak Susan katakan itu, bahwa memandang sebelah mata. Baik, di sini kita sudah menjalankan layanan bimbingan konseling. Saya selaku bimbing konseling, terima kasih atas waktu Mbak Susan, untuk meluangkan waktu Mbak Susan di panti yang terpotong atau terganggu karena saya ya Mbak Susan. Sekali lagi terima kasih waktunya. Apabila Mbak Susan ingin bercerita kembali atau menukar pikiran atau sharing kepada saya, gak apa-apa, kontak saya, atau misalnya Mbak Susan kalau ketemu saya atau mau datang itu juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih ya Mbak Susan atas waktunya. Semoga yang dicita-citakan sama Mbak Susan, sama Bu Panti dan juga panti asuhannya tercapai. Dan juga Mbak Susan semoga menjadi sosok yang kuat, lebih kuat dibanding orang yang punya orang tua gitu, anak yang punya orang tua. Oke Mbak Susan, terima kasih banyak ya, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.